Halo teman-teman, perkenalkan saya Novi. Saya merupakan salah satu peneliti di Rumah Konservasi Kunang-Kunang yang ada di Bali. Nah, hari ini kita akan membahas lagi terkait life cycle, tapi nanti saya akan membahas sedikit lebih spesifik terkait larva kunang-kunang itu sendiri. Dan kunang-kunang sendiri memiliki 4 fase hidup. Yang pertama ada fase dewasa, fase telur, fase larva, dan juga fase pupa. Nah, untuk di video ini, saya akan membahas lebih detail terkait fase larva yang merupakan fase bisa dikatakan fase terpenting dan juga fase terlama dari siklus hidup kunang-kunang itu sendiri. Untuk keseluruhan fase hidup kunang-kunang, di fase dewasa, kunang-kunang itu hidupnya hanya sekitar 2-3 minggu dan pasti di kebanyakan spesies kurang dari 1 bulan untuk masa hidupnya. Di fase telur, mereka akan butuh sekitar 2-3 minggu untuk menetas. Kemudian di fase larva, ini seperti yang saya katakan tadi, butuh sekitar beberapa bulan hingga beberapa tahun. Ada yang sampai 5 bulan, 7 bulan, 1 tahun, bahkan 2 tahun. Nanti akan berbalik lagi ke spesies apa mereka, karena setiap spesies akan memiliki fase hidup yang berbeda-beda, tapi larva akan menjadi fase terlama dari kunang-kunang itu sendiri. Dan di fase pupa, mereka butuh sekitar 3-5 minggu atau bisa kita bilang butuh 1 bulan di fase pupa ini. Nah, untuk fase dewasa, kemudian fase telur dan fase pupa, penjelasan lebih detailnya, teman-teman bisa lihat di video panjang yang saya buat sebelumnya. Untuk video ini, tadi kita akan bahas lebih khusus untuk fase larva. Nah, kenapa fase larva ini merupakan fase terpenting kunang-kunang? Karena memang fase larva ini fase terlama dan bisa dikatakan fase ini adalah fase penentu untuk fase pupa selanjutnya. Sebenarnya semua fase itu penting, tapi karena fase larva ini merupakan fase terlama, jadi ketika kita mau melakukan istilahnya pengembangbiakan ataupun riset untuk konservasi, fase larva ini adalah fase yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Dan kenapa penting? Karena memang fase hidupnya larva ini paling lama, dan sebenarnya di fase larva ini adalah fase di mana kebanyakan kunang-kunang itu akan menghadapi banyak tantangannya. Ketika di fase telur, kunang-kunang itu akan bertelur sangat banyak. Jadi, ini akan berpotensi untuk menetaskan larva-larva dalam jumlah banyak juga. Dalam riset kami juga, dari data yang kami dapatkan, presentasi penetasan telur kunang-kunang itu bisa sampai 98 bahkan 100%. Jadi ini bisa membawa potensi yang besar ketika di fase larva ini kita perhatikan. Dan di fase larva ini ketika nanti di instar pertama atau di tahap pertama setelah dia menetas, populasinya masih banyak atau jumlah larvanya itu masih banyak, dan ketika kita bisa menjaga ini, nanti ketika dikonservasi harapannya ketika menjadi dewasa, kunang-kunangnya itu akan lebih banyak juga. Dan ketika menetas, itu akan banyak, tetapi karena mereka mengalami fase terlama, jadi di fase larva ini beberapa bulan setelahnya, bahkan beberapa minggu setelahnya, survival rate-nya ini akan mulai menurun. Bahkan di jurnal, ketika ada satu spesies yang bisa bertelur hingga 300-an, kurang dari 10% yang bisa menjadi kunang-kunang dewasa. Jadi ini mengindikasikan memang di fase larva ini mereka butuh lingkungan yang sesuai, makanan yang cukup, dan ketika kita mau mengembangbiakan ataupun mau mengkonservasi, penyediaan lingkungan yang sangat sehat, kemudian penyediaan lingkungan yang juga bisa mensuplai makanan untuk larva ini sangat diperlukan. Nah, maka dari itu kebanyakan tantangan larva itu akan mengalami mereka tidak akan menemukan banyak makanan. Ketika mereka menetas, larva kunang-kunang itu ukurannya sangat-sangat kecil. Bahkan kadang ada yang sampai 2 mm, dan ukuran terbesarnya itu bisa sampai 20 mm atau 2 cm. Atau bisa dikatakan dari ukuran yang ketika mereka menetas, mereka butuh sekitar 10 kali lipat untuk menjadi dan untuk siap menjadi fase pupa. Ini membutuhkan makanan yang banyak.
Dan apa tantangannya di alam? Bukan hanya larvanya itu yang secara langsung terbunuh oleh lingkungan mereka, salah satunya dengan kontaminasi bahan kimia yang secara langsung mengkontaminasi mereka, membunuh mereka, tetapi juga makanan-makanan mereka itu ternyata sekarang sudah mulai berkurang ketersediaannya di alam. Larva kunang-kunang itu mereka karnivora, apa yang mereka makan itu sesuatu yang lunak, contohnya seperti cacing, kemudian siput, kemudian siputan pacangkang atau biasa disebut slugs. Mereka juga berkontribusi untuk memakan sesuatu atau serangga yang sudah menjadi bangkai, contohnya lalat mati, kemudian semut mati, dan sesuatu yang sudah menjadi bangkai atau sesuatu yang lunak. Nah, karena makanan-makanannya ini juga bergantung pada lingkungan yang sehat, ini yang menyebabkan kenapa larva ini perlu kita habitat larva ini perlu kita perhatikan. Selain itu, selain tantangan dari makanannya, ada juga behavior kunang-kunang. Di beberapa spesies, larva kunang-kunang itu cenderung kanibal. Mereka bisa memakan sesama larva lainnya. Hal itu bisa disebabkan yang pertama karena tidak ada ketersediaan makan yang cukup di alam. Ini akan membuat mereka cenderung untuk memakan temannya ataupun bahkan makan saudaranya sendiri. Selain itu, ada proses namanya pengelupasan kulit atau molting yang ini menyebabkan larva kunang-kunang ini akan mengelupaskan kulitnya, dan ketika mengelupas kulit mereka hanya memiliki tubuh yang lunak, dan ketika melakukan proses ini mereka sudah cukup kehabisan energi dan menjadi lebih lemah, yang ini menyebabkan kebanyakan larva itu akan lebih mudah untuk membunuh sesamanya sendiri. Nah, karena ada behavior kanibalisme dari larva itu, ini juga kita harus memperhatikan ketersediaan makanan di alam. Dan ini bisa dilakukan dengan menjaga ekosistem di alamnya itu untuk stabil, menjaga kesehatan, tidak hanya fokus kesehatan larvanya, tapi juga makanannya juga harus tersedia banyak di alam. Untuk lingkungan yang dibutuhkan untuk larva itu sendiri, kunang-kunang itu secara umumnya akan membutuhkan lingkungan yang humid atau memiliki kelembaban yang cukup, tidak terlalu panas atau tidak terlalu basah juga. Jadi untuk kelembaban itu bisa lebih dari 80% itu akan lebih bagus, dan larva kunang-kunang ini biasanya akan menyukai tempat yang sedikit basah tapi juga tidak terlalu basah, dan biasanya di situ akan ada sesuatu yang untuk dia bersembunyi. Contohnya daun-daun yang kering, kemudian batang-batang yang sudah busuk, ataupun batang-batang pohon yang lunak, contohnya pohon pisang itu, atau batang daun talas, pohon talas itu juga biasanya mereka akan bersembunyi atau menyukai tipe-tipe lingkungan yang seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang larva ini fase terlama dan mereka membutuhkan makanan yang banyak. Jadi ketika kita mau mencoba untuk mengkonservasi ataupun melindungi mereka, memang sangat disarankan untuk melindungi habitat yang masih ada kunang-kunangnya tersebut, karena ketika di situ masih terdapat banyak kunang-kunang, biasanya di bawahnya itu adalah habitat dari larvanya itu sendiri, dan ketika di tanahnya ataupun di situ ada airnya, jadi yang kita lindungi adalah ekosistem di dalamnya, karena tadi ekosistemnya itu yang akan menyediakan makanan larva itu dengan melimpah, kemudian larvanya akan mendapat makanan yang berkecukupan sehingga proses pertumbuhannya lebih cepat, dan juga nanti mereka tidak perlu makan satu sama lain. Ini akan mendukung atau membantu dari survival rate-nya juga. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap tentang life cycle kunang-kunang secara lengkap dan spesifik, teman-teman bisa menonton video yang telah saya buat di video berikut di channel Bring Back the Light.